Nah, jadi sebaiknya itu kayak kada usah takut yang kayak itu tuh, kada usah takut yang kayak itu tuh manusia, kada usah takut, lawan aja. Ada jin, ada hantu, lawan aja. Kalau perlu lempar sama api, sama batu, sama kayu, buka lari. Kalau kita bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah, pencipta seluruh alam beserta segala isinya, atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita semua di hari ini. Tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kita kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Pada konten kali ini kami ingin membahas mengenai saranjana, yang pada konten sebelumnya kami pernah menghadirkan topik mengenai saranjana ini, namun yang pada waktu itu hadir adalah dari bangsa jin yang mendiami kota gaib Saranjana tersebut. Nah, kali ini kami ingin menghadirkan manusia, bangsa manusia yang menjadi penghuni kota gaib Saranjana. Kami akan mengajak yang bersangkutan untuk hadir dan berdialog dengan kami di sini mengenai beberapa hal yang mungkin masih menjadi pertanyaan dari kami sendiri, mengenai asal-usul mereka, kemampuan mereka dalam menguasai teknologi yang ada di dalam kota Saranjana seperti apa dan sejauh mana. Apakah mereka hanya sekedar tinggal di sana, ataukah memang mereka juga berkontribusi dalam mengembangkan teknologi di kota gaib Saranjana. Ya, silahkan disimak dan ditonton sampai akhir agar tidak menjadi salah paham dan gagal paham. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share konten ini agar menjadi pemahaman bagi banyak orang mengenai kota gaib Saranjana ini. Bagaimana Ibu Mediator, sudah siap? Ya, silakan disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Semua penyusup yang ada di tubuh Mediator, di sekitar tubuh Mediator, semuanya terikat terantai, semuanya tendang jauh-jauh. Allah sallallahu alaihi Muhammad. Mediator benteng Allah, benteng berlapis-lapis cahaya, tidak dapat tembus oleh makhluk apapun. Allah, selain yang saya maksud tidak boleh masuk. Yang mencoba masuk otomatis terpotong-potong. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kurukan sang pengajar, mohon dihadirkan salah satu gaib
salah satu manusia penghuni kota gaib Saranjana ke tubuh mediator. Roh sukma, manusia yang hidup di dalam kota gaib Saranjana, salah satu manusia yang hidup di kota gaib Saranjana. Tarik ke tangan saya. Allah. Allah. Masuk ke tubuh dan tersinkron dengan mediator kuasa yang mediator powernya menyesuaikan dengan tubuh dan dasarnya. Allah masuk. Sinkron dengan mediator kuasa yang mediator Allah. Sinkron powernya menyesuaikan Allah. Yang masuk hanya yang saya maksud, manusia dari kota gaib Saranjana. Selain itu otomatis terpotong-potong. Oh Allah. Sinkron Allah. Sinkron Allah. Otomatis tersambung dengan pita suara mediator. Oh Allah. Sinkron Allah. Oh, sinkron Allah. Powernya menyesuaikan. Oh Allah. Powernya menyesuaikan Allah. Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Hadir. Sinkron. Assalamualaikum. Tersambung dengan pita suara, bisa berbicara. Oh Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, mohon maaf bisa suaranya lebih besar sedikit. Volume suara besar. Allah. Powernya bertambah Allah. Allah. Powernya bertambah 2 kali lipat Allah. Mohon maaf, dengan siapa ini yang hadir? Saya. Ya, siapa? Ali. Ali. Ya. Anda asalnya dari mana? Jauh di mana, boleh tahu? Saranjana. Oh, dari kota gaib Saranjana. Iya. Sebentar saya proteksi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jika yang masuk selain yang saya maksud dan menyampaikan kebohongan, otomatis hancur, terpotong-potong. Allah. Ya, mohon maaf saudara Ali. Tadi memang saya sengaja minta dihadirkan salah satu manusia yang hidup di kota gaib Saranjana. Nah, mungkin saudara Ali yang hadir. Anda dari bangsa mana? Manusia atau jin? Manusia. Bisa agak keras dikit suaranya. Manusia.
Iya, saya sebenarnya pengen dialog. Banyak hal yang mungkin yang pengen saya tanyakan. Mohon disampaikan, dijelaskan kepada kami biar menjadi pemahaman bagi masyarakat banyak mengenai kota gaib. Gimana ini? Anda di tempat saya di alam manusia di kota Makassar, Pulau Sulawesi. Jauhnya. Iya, jauh. Iya, saya mengundang Anda datang. Ada perlu apa? Saya mau berdialog. Siapa Pian? Saya ini salah satu jamaah beliau Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana. Pernah dengar nama beliau? Tahu. Nggak pernah. Iya, nggak apa-apa. Saya namanya Daeng Marewa. Di sana bahasanya menggunakan bahasa Banjar ya? Iya. Ada Bang. Hah? Ada Bang. Ada. Ya kebetulan ini, mediator ini asal usulnya dari suku Banjar juga. Nah, saya pengen nanya, itu Anda bangsa manusia yang ada di kota gaib Saranjana itu asal usulnya dari mana? Sekitar situ aja tinggal. Oh, tinggal sekitar situ. Sebentar. Bahasanya dirubah menjadi bahasa Indonesia yang umum. Oh Allah. Sekitar situ. Lah terus berarti Anda masuk ke dalam kota gaib Saranjana seperti apa ceritanya? Lama sudah kenal. Sudah kenal sama orang Saranjana. Berarti Anda tinggal di dalam kota gaib itu? Nah, Penduduk situ? ada KTP ku. KTP kota gaib Saranjana. Tapi tidak tinggal di situ. Oh, tidak tinggal di situ. Biasa kalau dipanggil seperti jalan-jalan ya. Ke dalam? Kalau hendak ke situ biasanya minta dijemput. Dijemput? Dijemput sama orang Saranjananya? Boleh tahu siapa? Ada salah satu yang Anda kenal, namanya siapa? Ada Moksin namanya. Moksin? Oh, saudara Moksin. Bisa saya panggil datang ke sini? Bisa. Sebentar saya panggil sekalian ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon dihadirkan. Sang yang mana? Oh, Sukma, saudara Moksin, teman saudara Ali yang dari kota gaib Saranjana. Tarik tangan saya, Allah. Allah sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat di tangan saya ini ada nggak beliau? Ada. Saya masukin ke dalam ya biar bicara ya. Allah, masuk. Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Sinkron dengan mediator, sinkron Allah. Sinkron Allah. Sinkron Allah. Sinkron. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Saya Moksin. Moksin. Ya, mohon maaf, saudara Moksin, saya mengundang Anda hadir di sini, mau berdialog. Siapa kamu? Saya nama saya Daeng Marewa. Mana ini? Ini di Pulau Sulawesi.
Kota Makassar. Apa? Saya mau dialog, mau bertanya beberapa hal dengan Anda. Anda penghuni Kota Gaib Saranjana kan? Iya. Saya salah satu jamaah Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana. Anda kenal? Kenal beliau? Seperti pernah aku dengar. Ya, penguasa alam gaib. Itu gelar beliau di alam gaib. Anda dari bangsa manusia atau jin? Iya. Jin di situ. Jin. Oh, bukan manusia. Loh, yang manusia ada di sana? Nah, Ada. Banyak. tidak. Tidak banyak. Oh. Sebenarnya saya mengundang dari bangsa manusia. Oh. Saya pengen berdialog dengan mereka dari bangsa manusia. Ada yang Anda kenal dari bangsa manusia yang tinggal di Kota Gaib Saranjana? Ada beberapa. Boleh tahu namanya? Itu si Ali. Ali. Oh. Loh, Ali katanya nggak tinggal di dalam kota Gaib. Tidak. Memang biasa. Di luar dia kan? Yang tinggal di dalam kota Gaib siapa? Ada, tapi jarang. Tidak ada yang menetap di sini. Oh, tidak ada yang menetap. Tidak ada. Oh, berarti Tidak boleh. berarti isu manusia yang tinggal di Kota Gaib Saranjana itu cuman hoak, bohong. Tidak bisa dia tinggal di sini. Nggak bisa. Ini Saranjana ini untuk kumpulan para jin. Kalaupun ada yang menetap, mungkin karena ada turunannya. Turunannya? Maksudnya turunannya seperti apa? Dia ada turunan bangsawan. Oh, seperti apa itu dari terdahulu nenek moyangnya. Pernah masuk situ? Ya, Loh, kalau yang keturunan bangsawan bisa tinggal di dalam Kota Gaib? bukan bangsawan itu maksudnya. Kalau dia itu punya turunan seperti apa itu, apa namanya, seperti turunan, susah menjelaskannya ini. Yang jelas manusia itu Perkawinan jin dan manusia. ya seperti itu. Yang jelas di sini itu di Saranjana jarang ada manusia di sini. Itu pun kalau kita kenal. Seperti Ali, Bapak Ali itu sudah lama sekali umurnya saja. Bapak Ali sudah 60-an itu. Oh, beliau sering Sudah keluar tua. masuk. Gimana caranya beliau keluar masuk ke Kota Gaib Saranjana itu? Dia itu biasa berinteraksi dengan kami. Karena juga termasuk penjaga di situ. Oh, Tidak bisa sembarangan orang masuk. Dia tahu di mana lokasinya, gerbangnya. pintunya, gerbangnya tahu. Jadi dia tidak bisa juga sembarang masuk orang. Oh, jadi setiap orang yang mau misalnya melihat Kota Gaib itu harus melalui beliau. Betul. Tapi itu pun kadang tergantung kita penduduk yang ada di Saranjana mau tidak masuk ke sini. Oh, gitu. Kalau misalnya saya ini mohon maaf, saudara Muksin umurnya berapa? Ya, Heeh. 100-an lebih. Oh, 100-an. Iya. Mohon maaf, kalau seandainya orang seperti saya ini yang mau masuk, kira-kira bisa? Bisa aja. Bisa. Ada syarat tertentu yang harus dipenuhi. Tidak ada sebenarnya. Itu kalau biasa masuk ke situ
mau penduduk Saranjana sendiri saya mau menunjukkan ditunjukkan. Oh gitu ya. Tapi juga mah tidak bisa sembarang orang. Berarti kalau misalnya saya mau masuk, saya izin dulu sama Pak Ali itu. Ya, Nanti Pak Ali yang komunikasikan ke dalam. betul. Sebenarnya penduduk situ tahu di mana itu pintu gerbang, tapi tidak semua bisa masuk. Saya biasa itu selalu jemput Bapak Ali. Tidak ada misalnya Bapak Ali mau masuk, biasa selalu menghubungi saya. Tapi Bapak Ali di dalam hanya melihat-lihat saja. Melihat-lihat saja. Berarti misalnya benda yang ada di dalam kota gaib Saranjana itu, misalnya ada manusia yang masuk nih, terus ada benda yang dia pengen ambil, diberikan, diserahkan gitu, terus dibawa keluar ke dunia manusia itu, apakah itu berwujud juga sebagai benda seperti biasanya, atau dia tetap menggaib? Gaib biasanya. Tetap gaib. Ya, tidak bisa dilihatkan. Tidak bisa dilihatkan. Takut nanti itu ada perbuatan syirik. Misalnya nih dikasih semacam benda perhiasan misalnya gitu kan, terus dibawa keluar dari kota gaib Saranjana, itu tidak nampak, tidak bisa dilihat, hanya Bali saja yang bisa nampak. Oh, berarti orang yang berkemampuan khusus. Ya. Iya. Terus saudara Moksin sendiri di kota gaib Saranjana itu kedudukannya apa di sana? Sebagai apa? Saya pengawas pintu di situ. Pengawas pintu. Ada yang tempo hari siapa ya? Yang penjaga gerbang yang saya panggil itu, yang lupa namanya. Saya pernah manggil mengundang salah satu penjaga gerbangnya itu. Hasan kali. Hasan ya. Ada nama teman Hasan. Iya, penjaga gerbang ada. Dia. Iya. Betul, Hasan kayaknya ya. Pernah saya undang beliau ke sini. Suaranya agak garang gitu. Ya. Iya, betul kan? Ya, betul. Semua takut. Ya, semua takut. Karena dia memang orang yang keras. Dia memang punya tanggung jawab besar. Oh gitu. Tidak bisa sembarang orang masuk. Dia berkepala apa? Banteng ya, betul ya. Iya betul, dia itu. Ada berapa sih penjaga di sana? Penjaga gerbang? 7. Ada 7. Saya juga termasuk. Ya. Iya. Terus saat ini yang keturunannya perkawinan antara manusia dengan jin yang tinggal di Saranjana itu ada banyak ya? Banyak. Ada sudah beranak. Terus banyak anaknya. Mereka itu termasuk golongan bangsa jin atau bangsa manusia? Nah itu dia. Ada yang tapi kalau anaknya sudah termasuk bangsa jin, itu tidak boleh keluar. Tidak boleh keluar. Ya. Diambil. Seandainya manusianya perempuan hamil, dia keluar, dia melahirkan, langsung dia tarik ke dalam. Ya. Terus yang perempuannya yang melahirkan boleh ditinggal keluar. Oh gitu. Ya. Oh gitu ya. Kalaupun ada manusia tinggal di dalam, tidak bisa keluar. Kalau manusia tinggal di dalam? Ya, ada juga yang terikat perjanjian karena biasa perkawinan. Jadi dia tidak bisa keluar dan tidak boleh keluar. Tidak boleh keluar? Iya. Kalau dia memaksakan diri keluar, apa yang terjadi? Itu jaminannya anaknya tidak boleh diambil.
Emang bisa orang keluar masuk yang dari dalam situ bisa keluar masuk sembarangan gitu? Bis, Tidak bisa. bukan sembarang. Tetap melewati kalian sebagai penjaga kan? Betul. Berarti ada pemeriksaan. Iya, Ada berapa gerbangnya Saranjana? 7. 7 gerbang. Wah, Terus dari setiap gerbang berapa orang yang jaga? 2. 2. Oh. Berjauhan gerbangnya? Jauh sekali. Jauh sekali. Ya. Yang ada yang di Pulau Sulawesi sini enggak ada? Hah? Di Pulau Sulawesi gerbang Saranjana ada enggak ada? Kayaknya tidak ada, Pang. Ada. Ya, saya juga pernah di Banjar jadi ngerti bahasa Banjar. Ada juga tidak. Ini yang media ini suku asli Banjar. Makanya mungkin Anda bisa mengeluarkan bahasa Banjar dengan fasih. Nah, terus apa hubungannya Saranjana dengan Wentira? Tahu Wentira? Tahu. Tahu. Yang di Palu. Ya, di Palu betul. Sama aja itu. Sama aja. Tapi jauh. Jauh. Bisa kita ke sana. Oh, tembus, bisa tembus. Nah, bagi kami tidak jauh, Bang. Oh, bagi Anda ya tidak jauh. Terus kalau Saranjana itu identiknya dengan apa? Kalau Wentira itu kan identik dengan warna kuning. Saranjana sendiri? Ya, kita ini identik warna hijau. Hijau. Nah. Oh. Kenapa identik dengan warna hijau? Kenapa warna hijau itu tenang? Tenang. Ya. Oh, lebih kepada falsafahnya gitu ya. Oh, Terus di dalam situ katanya banyak apa? Teknologi kalian kan sudah maju di dalam situ. Tapi katanya sering orang dari dalam situ membeli kendaraan dari dunia manusia. Itu kalian apakan di sana? Kendaraan itu? ada, Bang. Hah? Ada Heeh. di koleksi. Oh, dikoleksi. Sekedar dikoleksi. Tidak dipakai di sana. Tidak. Tidak bisa. Oh, berarti kalau dia mau keluar ke dunia manusia dia pakai itu. Oh, gitu. Tapi kalau dipakai di kota gaib mesti dimodifikasi dulu. Nggak bisa juga. Tidak juga ada, Bang. Ada juga. Kada kawa. Lain bahannya. Oh, lain bahannya. Kendaraan kalian dari bahan apa? Kita ini di sana bahannya tuh seperti ya. Ada juga yang di manusia tahu itu magnet. Magnet. Jadi kita itu apa ya, bisa terbang. Tidak ada di apa di bumi, tidak ada yang punya itu perlengkapan seperti kami, tidak. Bahannya dari magnet. Ya, Lapisan luarnya. betul. Fungsinya apa magnet itu? Apa ya, ke magnet itu kadang-kadang berlawanan arah itu bisa memantul. Oh, sifat magnet yang Ya, searah itu kan dia bertolakan gitu kan? ya, Terus itu mendorong pesawat untuk terbang. ya, Oh, berarti tanahnya Saranjana ini mengandung magnet juga.
Yes. Iya, makanya dia menolak pesawat itu terbang gitu ya. Seperti itu. Betul. Oh. Berarti bahannya ringan dong di pesawat itu. Iya. Ringan. Ringan. Oh. Tidak bisa kalau dibuat di luar Di dunia manusia? Tidak bisa. Tidak bisa. Karena ininya berbeda, antariksanya berbeda. Oh gitu. Apa itu apa istilahnya, kita ini di Saranjana itu seperti di antariksa itu, jadi tidak ada oksigen itu udara. Kalau kita di bumi itu kan udara Ada. Pas mereka perlu udara yang banyak supaya bisa bekerja semua. Kita di sana tidak. Kalau kami jin membutuhkan sedikit saja udara. Tidak perlu banyak-banyak. Hanya kami bisa melayang. Maka bisa kemana-mana. Kalau manusia kan tidak bisa. Iya. Manusia butuh oksigen, manusia butuh air, ya kan? Nah, kalau kita di sana tidak perlu air, hanya oksigen sedikit saja. Kami para jin tidak perlu. Terus makan kalian apa? Makan kami itu sama, ada juga sayur-sayur tapi berbeda dengan manusia. Bedanya? Bahan yang kita makan ini berbeda, tidak berwujud. Iya berwujud. Bayur, buah, sama kita semacam. Bisa juga kita makan sayur. Nah, orang Saranjana kadang keluar mencari buah, juga mencari sayur. Yang tinggal penduduk di situ biasa makan sayur. Makanya itu orang Saranjana bisa bebas keluar karena dia juga butuh makan, tapi tidak bisa berlama-lama. Sekedar membeli bahan makanan. Karena kami para harus tidak tahan dan terlalu banyak oksigen. Tidak bisa lama. Nah, terus jin-jin yang ada di dunia manusia sekarang ini kan banyak nih jin-jin yang berkeliaran. Itu berbeda dengan kalian bangsa jin dari Saranjana? Sama, hanya saja mungkin levelnya berbeda. Level seperti apa itu? Kita kalau di Saranjana ini udah level atas, yang tinggal di situ. Nah, kalau dia yang di mana-mana ini level bawah. Artinya itu membedakannya levelnya seperti apa? Dari pekerjaannya. Yang ada sekarang tuh jin-jin suka mengganggu, suka ini. Nah, kita tidak, karena kita tinggal di Saranjana ini sudah tahu teknologi. Dia itu tidak, masih primitif ceritanya gitu. Iya. Makanya itu main-main terus. Kita di Saranjana ini belajar belajar agama, ada belajar ilmu macam-macam. Jadi ceritanya kalian ini yang di Kota Gaib Saranjana, Wentire itu jin-jin yang terdidik gitu ya. Sementara yang berkeliaran di dunia manusianya suka mengganggu manusia ini ya orang-orang yang tidak terdidik gitu maksudnya. Itulah. Kayak itulah.
kayak kuntilanak itu mereka yang menyerupai doang kan. Bentuk aslinya seperti apa mereka tuh yang kayak gitu-gitu tuh? Macam-macam. Kalau tahu bentuk aslinya, kadang mukanya jelek, hancur, ada yang borok, macam-macam pokoknya. Kalau Anda sendiri di sana bentuk aslinya seperti apa? Insya Allah banyak juga binatang-binatang, banyak seperti manusia ada juga. Tapi memang dari penciptaannya, dari lahirnya memang sudah seperti itu. Jadi memang banyak bentuk rupanya. Banyak bentuk rupanya ya. Seperti saudara Hasan itu yang menyerupai banteng gitu ya kepalanya. Ya. Tapi badannya badan manusia kan? Ya. Itu kalau dia merubah kepalanya bisa merubah seperti bentuk manusia? Nggak bisa? Nggak bisa. Kalau dia menyamar bisa? Bisa. Menyamar seperti apa cara kalian menyamar? Keluar dari saranjana. Menyamar seperti apa? Bisa. Kadang tuh biasa. Apa yang kalian gunakan untuk menyerupai manusia? Kami untuk biasanya buat ada biasa keluar. Ini ada manusia wajahnya mau seperti itu. Ya. Kita tidak apa-apa pakai pikiran aja, supaya orang tuh melihat kita jadi berhalusinasi. Oh gitu kah? Oh jadi sebenarnya kalian tidak berubah, cuman orang yang melihat itu seperti manusia. Ya, jadi dia lihat itu, sini gitu. Jadi sebenarnya tuh kita ini begini ya, kadang berubah. Berarti kalian menggunakan ilmu halusinasi dong? Ya, pikiran. Ilmu pikiran. Seperti apa ilmu pikiran membuat orang melihat kita itu berbeda? Sebenarnya bisa itu manusia. Coba. Tapi lama itu kali itu latihannya. Ya enggak apa-apa. Pengen gambarannya seperti apa sih? Tekniknya halusinasi itu yang dimaksud. Nah, kalau halusinasi pertama kita lihat dulu orang yang kita mau serupai. Kan orang yang di sekitar kita. Ya, biasa tuh orang di sekitar kita itu ada yang bisa dan tidak. Itu kalau di manusia tuh ada yang biasanya itu kita itu semacam kalau kita di Saranjana tidak ada baca-baca seperti cukup pikiran kan, tidak ada pikiran aja siapa yang kita mau menyerupai. Nah nanti itu tapi kita itu harus perhatikan orang di sekitar siapa yang kita hadapi. Itu yang harusnya kita jadikan alat halusinasi. Seperti apa kalian membuat orang di depan yang sekitar situ tuh berhalusinasi melihat seperti manusia? Apa yang kalian pikirkan ke manusia? Dianya yang kita rasuki. Kita ini merasuk ke dalam, tidak merasuk ke dalam dia. Ini perlu ilmu susah. Apa dijelaskan? Ayo, andainya tuh ada orang yang bisa ilmu tarik menarik, kalau tarik itu ruhnya. Jadi dia itu seolah-olah itu tidak pikirannya lain, itu kan lainnya kalau dia tarik rohnya terasa lemah, tidak pikiran kacau begitu. Nah, dengan cepat kita merubah diri kita siapa dia akan di depan dia lihat kita bentuk asli kita. Oh gitu. Jadi ceritanya begini, mungkin saya agak paham sedikit. Jadi ceritanya misalnya ada orang sekitar situ itu ruhnya kita tarik gitu ya.
tarik ruhnya, terus berarti ruh itu tetap ditahan sampai kita meninggalkan tempat itu. Kembalikan lagi. Ruhnya ditahan itu, pada saat ruh ditahan itu, apa yang Anda pikirkan lagi supaya orang itu melihat kita? Oh, itu kan pasti dia linglung gitu kan? Ya, kita yang merubah, pasti bisa merubah siapa. Oh, tinggal merubah diri sendiri. Dengan cepat. Oh, tapi ruh tetap dipegang. Pegang dulu. Baru setelah itu kembalikan lagi ya. Kalau kita sudah, pasti dia sadar dan pasti dia bilang siapa tadi yuk. Oh, gitu ya. Iya, saya ngerti, saya paham maksudnya. Nah, itu harus belajar betul. Tekniknya seperti itu ya. Itu halusinasi. Seperti tadi saya tarik saudara Ali itu, saudara Ali masih ada di situ kan? Ruhnya. Coba lihat, masih ada enggak? Sudah kembali? Sebentar. Aku lihat. Teman saudara Muksin yang bernama Ali tarik ke tangan saya. Allah. Coba lihat ini nih, yang ini. Di tangan saya nih. Ya, seperti ini maksudnya. Ya. Berarti kalau saudara Ali, saya mau merubah bentuk saya ini pada saat saya memegang ruhnya dia ini. Iya, seperti itu. Ya, kembali Allah. Seperti itu maksudnya ya. Ya, terima kasih kalau gitu pelajaran ilmu apa sih? Merubah wajah gitu ya. Halusinasi gitu ya. Tidak ada ilmu merubah wajah. Halusinasi, tidak ada. ya. Itu halusinasi saja. Halusinasi saja ya. Seperti misalnya tuh jin yang masuk, hantu-hantu. Apa bilang orang ada ini, ada kuntilanak, itu, tuyul. Itu kerjaannya jin saja. Berarti dia membuat orang berhalusinasi. Berarti ruhnya ditarik tuh orang tuh yang dibikin halusinasi gitu sama dia. Kadang tuh ditarik, kadang itu sebenarnya jin itu memang bisa juga dia berwujud menampakkan diri. Bisa. Seperti apa mereka menampakkan diri? Langsung. Bisa. Setiap jin bisa seperti itu. Langsung cuma itu bang, orang yang biasa melihat itu katanya orang lemah bulu, tapi menurutku bukan pak. Itu karena memang itu tadi jinnya yang menarik anunya, membuat dia melihat bayangan apa itu. Nah, apa yuk? Goib itu alam goib kah, alam anukah, memang tidak bisa lihat kasat mata, tapi ada yang bisa bujuran bisa melihat itu. Biasanya itu orang-orang yang memang sudah punya kelebihan sendiri, terbuka mata ya batinnya tuh. Nah, terus kan ada yang bisa melihat tapi karena dia matanya itu disusupi oleh jin. Itu bisa juga katanya ada yang seperti itu, mana dia itu sama jin. Tapi ini bagaimana yuk, kalau tutupi matanya dia berarti di dalam badannya ada jin, kayak gitu. Nah, makanya orang kerasukan itu tuh karena apa ya, karena rohnya ditarik sehingga jin tuh masuk dengan gampang. Nah, kayak itu tidak ada hal alam gaib itu sebenarnya ada, tapi orang yang melihatnya itu sudah punya kelebihan. Manusia itu kadang bisa melihat kasat mata, tidak bisa. Itu sudah orang punya kelebihan sendiri, dia bisa apa itu orangnya dan bilang orang di bumi anak indigo tuh kak danda itu anak indigo. Apa itu anak indigo kah? Nah, itu tuh badannya itu disusupi jin. Nah, belum tentunya benar apa yang dilihatnya. Itu yang dibilang anak indigo. Tapi kada tahu manusia ini biasa percaya pang lain begitu. Nah, jadi
sebaiknya itu nah kayak kada usah takut yang kayak itu tuh, kada usah takut yang kayak itu tuh manusia, kada usah takut, lawan aja. Ada jin, ada hantu, lawan aja. Kalau perlu lempar sama api, sama batu, sama kayu, nya buka lari. Kalau kita di Saranjana, kalau ada jin misalnya muncul gitu kan, muncul, saya tebas pakai pedang api ini. Allah, pedang api aja Allah. Coba lihat, ada pedang nggak di tangan saya ini? Ada. Saya tebas pakai ini, kena nggak? Nah itu, kena itu pedang kan tuh kan alam gaib. Ya. Tenanya kena. Takut berarti mereka sama ini. Iya. Allah kembali. Kita juga di Saranjana banyak senjata. Senjata apa? Pedang, tombak, pistol. Bang, siap-siap berperang. Berperang lawan siapa? Alam gaib. Bang. Oh, kalau ada yang nyerang gitu ya. Biasa ada yang nyerang gitu ya. Ada. Nah, nanti kalian tahu Dajjal kan? Tahu Dajjal. Itu nanti kan akan muncul dengan pasukan-pasukannya. Ya, ada yang pasukan gaibnya, ada pasukan manusianya. Apakah kalian juga ikut membantu nanti manusia berperang? Itulah, kami persiapkan senjata sudah. Oh, untuk itu juga. Sudah semua. Berarti kalian berperang dengan teknologi kalian? Ya, betul. Tapi katanya teknologi kan musnah. Akan dimusnahkan sama Allah. Teknologi zaman mana kita itu kan di alam gaib. Jadi kita berperangnya dengan yang gaib. Nah, kalau kalian misalnya sebentar, kalau kalian yang dari alam jin ini melawan manusia dengan senjata kalian bisa? Bisa saja. Ngefeknya seperti apa? Langsung masuk ke dalam badannya. Tidak, bukan menebas. Yeah. Bukan, caranya tidak masuk ke dalam badannya. Biasa kita membunuh masuk dalam badannya. Terus kalian apakan kalau kalian mau bunuh? Kita hancurkan badannya. Di dalam badannya kita hancurkan, langsung mati. Apanya yang dihancurkan? Jantungnya? Apanya? Organ tubuhnya. Oh, bisa kalian hancurkan? Bisa. Seperti apa? Masuk gitu doang? Kita bikin sakit. Oh. Tapi kadang ya itu kan untuk keperluan nanti berperang gitu kan. Pada saat dibutuhkan. Ya kalian kan semua muslim kan di sana kan? Ya tentunya tidak menyakiti orang. Tapi kan pada saat dibutuhkan, pada saat peperangan nanti itu bisa dipakai. Itu nggak ada masalah. Namanya juga berperang. Iya, terus ada ilmu pengetahuan yang mau dibagikan ke kami dari manusia ini. Pengetahuan apa gitu? Mungkin ilmu pengobatan, mungkin ilmu apa gitu. Tadi sih ilmu halusinasinya sih saya sudah paham maksudnya, sudah tangkap maksudnya itu. Insya Allah mungkin nanti bisa dicoba dipraktekkan. Kalau teknologi kada bisa, beda jauh manusia. Nggak nyampe. Kada sampai pikirannya manusia. Yeah. Karena manusia ini sudah ada kadarnya oleh Allah. Kita ini para jin biar setinggi-tingginya bisa. Ya kalau untuk lainnya nah, semacam ilmu pengobatan. Di manusia ini kan banyak penyakitnya sekarang nih. Penyakit kanker, penyakit tumor, jantung, ya macam-macam. Nah, itu penyakit itu disebabkan oleh apa? Dari bangsa jin juga yang ada di dalam tubuh manusia itu. Biasanya tuh
itu penyakit pikiran. Penyakit pikiran. Pertama pikiran. Jadi itu manusia itu kalau pikirannya hanya manusia itu sehat. Nah, manusia ini ada pikirannya. Akhirnya manusia itu misalnya sehat, kalau pernah perhatikan kesehatannya, mau makan ini, mau makan itu, makan semua, dia makan semua. Akhirnya itu sakit, bukan karena dari jin. Jadi jin merasuki menjadi rakus. Nah, makan terus. Akhirnya jin suka begitu. Akhirnya apa yang dia makan tuh kadang jadi baik, jadi sakit. Nah itu Pak, karena jin sudah masuk ke dalam badannya. Ini apa ya, mau makan semuanya. Akhirnya terjadilah sakit ini, sakit itu, sakit ini, sakit itu, macam-macam. Kalau mau sembuh, kembali lagi ke pikirannya. Begitu. Nah kalau biasa itu badan manusia itu bisa mengobati dirinya sendiri. Manusia ini di badannya ini energinya bagus. Diciptakan Allah itu bagus. Ada energi listrik, ada energi panas dalam badan manusia ini. Betul. Nah, jadi kalau mau mengobatinya melalui pikirannya saja, misalnya sakit apa untuk tarik sana, pokoknya paling penting tuh banyak minum kalau air putih. Air putih, minum air ya. Air itu membersihkan racun dalam badannya. Kalau buang racun ya, barunya kalau misalnya itu panas, biasa tuh orang kalau minum air keluar keringat, itu racun yang keluar ya. Racun sudah itu yang keluar, bagus sudah. Minum sering air putih, minum air. Tapi kalau sudah namanya diponis sakit ini sakit, itu berarti jin sudah bekerja dalam badannya. Sudah bekerja. Merusak di dalam. Sakit ini sakit itu, padahal manusia itulah diciptakan oleh Allah itu sudah sempurna ibaratnya. Kalau apalagi karena memang manusia ini punya sifat macam-macam. Diciptakan Allah itu sempurna. Apa ada perasaan, ada pikiran, ada nafsu. Nah, makanya jin suka. Kalau orang sudah sakit parah, sudah itu jin sudah bekerja di dalam badannya tuh. Kalau dia sudah meninggal, sudah keluar aja semua. Apalagi kalau manusia yang berisi ilmu, itu biasanya susah keluarnya. Mereka terikat perjanjian. Jadi itu mungkin menetap di dalam badannya sampai dia mati. Kalau dia sudah mati, dia tidak mau pergi. Ada istrinya, ada anaknya, turun masuk badannya istrinya ke anaknya. Jadi perjanjiannya harus diputus kan? Ada mau dia putus paksa. Perjanjiannya diputus paksa. Iya. Nah terus kalau yang orang-orang yang belajar itu kan orang yang berilmu itu kan orang yang mengamalkan amalan semacam mantra dan lain-lain sebagainya gitu kan, berpuasa segala macam. Nah terus kalau orang yang berlatih misalnya olah napas, itu kan kadang ada kelebihan juga misalnya. Itu dari olah napasnya. Apakah itu bangsa jin juga yang bekerja di dalam? Bagaimana maksudnya tuh?
Kan kalau di dunia manusia ini ada orang yang punya kelebihan dari latihan olah napas, mengolah napasnya, berlatih pernapasan, menahan napas, lepas napas, tahan napas. Nah, ini dia punya kelebihan dari situ. Mungkin dari energi yang bangkit dari dalam dirinya sendiri. Tapi itu tetap disusupi oleh jin juga. Bisa juga. Bisa. Tetap saja gitu ya. Tetap saja. Oh. Dulu kan pernah ada manusia yang bisa membakar mengeluarkan membakar kertas melalui tangannya. Ada pernah manusia hidup seperti itu. Ada tuh. Iya. Karena manusia itu kan sudah saya katakan tadi Ada energi ada panasnya. energi panas, energi listrik. Oh, itu bisa dimanfaatkan. Bisa. Manusia itu energi dinginnya juga ada. Energi dingin juga ada. Seperti ini, coba Anda lihat. Bola es hadir. Bola es hadir Allah. Ini saya mau buat bola es nih. Allah. Coba lihat tangan saya nih. Bola es hadir Allah. Ini ada bola es ini. Ada. Ya, ini yang Anda maksud. Energi dingin ini. Iya. Terus saya buat bola api. Bola api hadir Allah. Bola api Allah. Ini yang dimaksud bola api. Energi api. Ya. Iya. Ya. Energi listrik, coba Anda lihat, perhatikan. Pukulan petir Allah. Energi listrik Allah. Ada bola listrik. Ada. Allah. Seperti itu yang Anda maksud. Ya. Itu semua dengan pikiran aja Tuh. menghadirkannya. Ya, itu juga saya gunakan untuk melawan para jin-jin nakal yang suka mengganggu manusia. Seperti itu ya maksudnya ya. Bisa menarik tuh energi. Iya. Alhamdulillah Allah ngasih kelebihan seperti itu. Anda melihat saya narik energi? Ya, bisa lihat. Tadi saya narik energi kan? Bagus, tapi jangan salah gunakan. Enggak, Anda saya gunakan. Ini melawan dukun, pakai lawan dukun yang suka menyakiti Itu manusia. bisa dipakai kalau ada yang sakit, Ya. dibantu. Iya. Alhamdulillah memang saya sering bantu orang yang sakit. Saya pergunakan untuk membantu orang yang sakit, membantu melawan orang yang kena santet, santet dukun. Tuh, saya lawan dukunnya. Berjuang di jalan Allah. Amin. Iya. Karena saya mengikuti jejak guru kami, Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, karena beliau memang pesannya untuk berjuang melawan para dukun, membantu orang-orang yang sakit. Iya. Ya, Saudara Muhsin, terima kasih banyak berkenan hadir. Terima kasih banyak atas pelajaran-pelajaran yang diberikan, termasuk tadi pelajaran yang halusinasi, teknik halusinasi itu seperti apa. Itu saya pahami, insya Allah saya pahami. Mungkin bisa saya coba jika pada saat terdesak gitu ya, mungkin bisa digunakan. Nah, termasuk memanfaatkan energi dari dalam tubuh, mengobati penyakit kanker jantung. Nah, terus itu untuk penyumbatan pembuluh darah, seperti pembuluh darah di otak, pembuluh darah di jantung, itu mengobatinya seperti apa? Anda paham nggak? Itu tadi melalui energi panas itu. Oh, mengalirkan energi panas, bukan energi dingin. Nah, kalau itu penyumbatan di otak, itu kan darah beku. Ya, darah beku, betul. Kada bisa dingin lagi, jadi harus pakai energi panas. Oh, Supaya dia bisa mencair. Dia beku itu karena faktor apa? Darah beku itu? Aliran darah tersumbat biasanya itu. Faktor makanan kah? Lemak kah? Bukan, itu bukan faktor. Pernapasannya.
itu biasa pernapasan sudah tidak baik lagi. Nah, dari tenggorokan, dari anuka, jadi itu peredaran darah itu butuh oksigen. Ya. Kalau oksigen, air, nah dimelancar ini darah. Karena penyumbatan tuh karena kurangnya cahaya apa itu air, air lawan oksigen, jadi tersumbat. Itu aja dibutuhkan. Allah itu ciptakan tuh air sama oksigen. Oksigen lawan air itu untuk hidup. Ingatlah. Oksigen lawan air untuk hidup. Makanya bersyukur manusia itu bisa hidup. Oksigen ini Allah kasih itu nikmatnya dari Allah. Nikmatnya Allah masih hidup. Betul. Lawan air. Nah, ya Mbak. Ya kalau air. Nah, itu dua itu ya manusia itu sakit itu bukan karena apa karena kurang oksigen, kurang airnya. Kalau kita pusing kepala, kalau ada biasa orang manusia itu mengalami apa namanya di kepala sakit ya, migrain, sembarang sakit kepala, obatnya minum air itu karena tersumbat pembuluh darahnya. Banyak yang minum air itu aja udah. Ingat itu doa aja, nikmatnya Allah itu sudah didapat manusia, air lawan oksigen. Penyakit manusia itu penyakit buatan seorang, buatan sendiri, melalui apa melalui pikirannya. Nah, terima kasih banyak atas ilmu yang diberikan Saudara Muhsin. Saudara Muhsin berkeluarga? Saya ada. Anak ada berapa? Dua. Istri dari bangsa jin juga? Ya, banyak istri saya. Banyak istri saya. Banyak istri. Ada berapa? Ada 4. Anak tapi cuma 2? Ya. Oh berarti jin bisa juga nggak punya anak gitu ya? Ada biasa juga. Itu faktor nggak bisa punya anak itu faktor apa? Bangsa jin itu? Kita tidak tahu lah. Kada tahu. Kada di riset? Kada diteliti? Nah, mungkin aja memang sudah tidak bisa punya anak. Apakah mungkin karena faktor kandungannya mungkin bermasalah? Kan teknologi kalian kan canggih itu, bisa harusnya pengobatan seperti itu. Biasanya kalau sedikit sekali nih kita para jin punya anak, kalau banyak sekali. Gitu. Oh gitu. Kalau sedikit sekali, kalau banyak sekali. Tergantung keturunan berarti ya. Iya. Ya sudah, ya cukup informasinya, sharingnya. Kemana tadi Ali tadi ya? Udah tak kembalikan, ke badannya. Teknik tarik ruh yang seperti itu kan yang Anda maksudkan? Iya. Sudah saya kembalikan. Iya, makasih banyak Saudara Muhsin. Salam untuk keluarga di sana. Terima kasih atas pelajarannya. Insyaallah berguna bagi kami umat manusia. Insyaallah bisa kami terapkan di kehidupan sehari-hari. Salam untuk para penjaga gerbang sama Saudara Hasan ya. Ya, salam untuk beliau. Salam dari kami di sini. Kapan-kapan kalau ada rezeki untuk saya bisa berkunjung ke sana ya, mungkin saya akan datang ke sana ya. Makasih banyak. Silahkan kembali bertugas menjaga gerbangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah kembali.
Oh. Oh, balik. Semua harus kembali. Oh. Mulai dari sini. Masuklah. Pulihkan kembali Allah. Pulihkan Allah, pulihkan. Semua efeknya bersih semua. Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah. Ya, itulah tadi dialog kami yang cukup panjang dengan saudara kita dari bangsa jin yang tinggal di Kota Gaib Saranjana. Beliau adalah salah satu penjaga gerbang, hampir sama dengan konten kami yang kemarin. Salah satu yang hadir itu juga penjaga gerbang, dan mereka kebetulan saling kenal. Ternyata manusia yang ada di Kota Gaib Saranjana itu hanyalah manusia yang ada di sekitar situ, yang dikasih istilahnya izin khusus untuk keluar masuk ke Kota Gaib Saranjana. Termasuk tadi ada yang namanya Bapak Ali yang sempat hadir. Ternyata beliau yang penduduk sekitar Kota Gaib Saranjana yang sering sering diundang masuk oleh pihak jin yang ada di Kota Gaib Saranjana. Beliau katanya sering keluar masuk dan bahkan punya KTP Kota Gaib Saranjana itu. Nah, terus yang pernikahan jin dan manusia di Kota Gaib Saranjana katanya juga ada, dan bahkan banyak anaknya. Anaknya sendiri yang lahir itu masuk ke kategori bangsa jin, bukan bangsa manusia. Dan yang sudah lahir dari pernikahan jin dan manusia di Kota Gaib Saranjana itu tidak boleh meninggalkan Kota Gaib Saranjana, karena itu aturan yang berlaku di sana. Tadi juga beliau yang hadir ini sempat berbagi masalah beberapa ilmu pengetahuan pada kita semua, ilmu pengetahuan pengobatan, ilmu pengetahuan bagaimana jin bisa menyerupai manusia. Ternyata mereka menggunakan teknik halusinasi yang tadi sudah dijelaskan oleh beliau sendiri. Demikianlah konten kami kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan dukungannya kepada kami channel Santri Daeng. Mohon maaf jika ada salah kata, salah penyampaian. Mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Kebenaran datangnya hanya dari Allah, kesalahan datangnya hanya dari kami. Jangan lupa untuk terus dukung kami dengan subscribe, like, dan share konten-konten channel Santri Daeng sebanyak-banyaknya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh.